Jadi kalau ada orang yang sekarang ini mencoba menjadi sebagai hero, ya, penyeimbang antara pro dan kontra tentang Balawi yang mengklaim diri sebagai dulur Nabi ini, sungguh-sungguh sikap yang sangat-sangat dungu dan tidak mencerminkan mengenai apa yang itu landasannya hukum. Loh, kok bisa hukum? Nah, hukum itu kan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Hukum itu gunanya untuk apa sih? Keadilan. Ya biar adil dong. Nasab Klen Balawi ini seperti apa akhirnya? Kemudian manfaat dari hukum sendiri. Ya kita harus punya manfaat hukum ketika diputus bahwa Klen Balawi itu bukan dzurriyyah Nabi. Itu manfaatnya. Akhirnya semua orang juga tidak ada lagi yang mengagung-agungkan tentang nasab Klen Balawi ini. Dan tidak ada lagi orang Indonesia yang dijajah secara spiritual, menjadi budak mereka. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Ya biar pasti bahwa nasab Klen Balawi ini benar-benar selesai. Orang tidak akan membahas lagi tentang nasab itu. Karena sudah diputus secara hukum. Memberikan keadilan secara hukum, memberikan manfaat secara hukum, dan memberikan kepastian secara hukum. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Coba Anda simak, Anda cermati dengan baik-baik pernyataan atau narasi dari Ketua MUI, Kiai Haji Cholil Nafis. Yang jelas di sini pernyataan pribadinya, artinya tidak mewakili lembaga Majelis Ulama Indonesia. Oke, ya sekali lagi, ini kalau kita perhatikan, kita amati dengan baik-baik pernyataan mengenai ya yang masih hangat sampai hari ini, nasab yang diklaim oleh Balawi ini sebagai dzurriyyah Nabi ini, agar kita tidak gagal paham. Yang muncul di pikiran kita, wah ini mendukung Balawi, wah ini mendukung yang tidak mempercayai lagi bahwa Balawi atau Habib ini sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian, oh ini mendukung Mama Gufron, oh ini mendukung Balawi soal karomah, kurofa dan lain sebagainya. Oh ini ternyata akan seolah-olah menjadi penengah atau menjadi pemersatu dari kedua kelompok yang sedang terlibat, yang sampai hari ini soal klaim secara sepihak dari Habaib, dari Balawi tentang nasabnya yang diklaim sebagai dzurriyyah Nabi. Sekali lagi Anda simak dengan baik-baik, Anda perhatikan dengan seksama narasi atau kalimat atau kata atau ungkapan atau pernyataan dari Kiai Haji Cholil Nafis yang tidak mewakili lembaga Majelis Ulama Indonesia, tapi mewakili secara pribadi. Coba Anda simak. Ini sekarang ini banyak orang yang menghilangkan karomah, semuanya materialisme. Materialisme itu apa artinya? Semua dihitung material, kalau nggak ada bendanya tidak dipercaya. Jadi nggak percaya pada barang gaib, setan nggak dipercaya, jin tidak dipercaya. Jadi sekarang nggak ada orang yang punya karomah. Ini ada sekarang gerakan orang yang nggak percaya terhadap karomah. Tapi sebaliknya ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah. Rantai bisa turun emas dari langit, bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Itu orang yang bikin-bikin namanya, ngarang. Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah. Kita ummatan wasato. Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet, atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan-perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan. Nggak percaya habaib ya silahkan.
Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib, silahkan. Karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Oke, yang kita bahas yang pernyataan pertama atau di awal. Beliau ini mengatakan sekarang ini banyak orang tidak mempercayai mengenai hal-hal yang bersifat gaib. Disebutkan setan, iblis, demit, dan lain sebagainya. Tidak mempercayai. Tapi ada juga kelompok yang sedang menggaungkan mengenai hal yang bersifat gaib. Cerita-cerita khurafat. Dua hal itu ya. Nah ini sebetulnya mengarahnya kemana sih sebetulnya? Terlepas itu nggak kita bedah satu persatu. Apakah benar hari ini orang tidak percaya lagi dengan setan, iblis, demit, dan lain sebagainya? Kalau kita tidak percaya dengan makhluk halus atau benda-benda yang gaib, bagaimana kita bisa berhalusinasi, atau bagaimana orang itu bisa menceritakan cerita-cerita halunya yang akhirnya dipercaya oleh masyarakat Indonesia? Jadi ada orang yang, wah saya nggak percaya tentang makhluk halus. Tapi sementara yang lain ada yang mengembuskan cerita-cerita halu yang kaitannya dengan benda-benda gaib atau di alam yang lain. Sebetulnya kemana arahnya gitu loh. Arah dari pembicaraan Kiai Haji Khalil Nafis ini. Kalau kita tarik secara kesimpulan sementara, sebetulnya tidak bisa kalau beliau ini mengklaim bahwa masyarakat Indonesia ini tidak percaya sama sekali, atau prosentasenya sudah tinggi di alam modern ini bahwa tidak mempercayai lagi benda-benda gaib. Tidak percayanya bukan masalah dia mengingkari, dia menafikan, atau siapapun juga lah dia menafikan tentang benda gaib dengan alam yang lain dan sebagainya. Tapi tidak mau ya, bersekutu, tidak mau join, tidak mau kolaborasi dengan hal-hal yang bersifat gaib. Baik itu disebut sebagai subjek atau maupun objek, benda-benda, subjek, bisa setan, iblis, demit, dan lain sebagainya. Tidak mau bersekutu. Itu intinya. Bukan berarti tidak mempercayai bahwa era modern ini setan, iblis, dan sebagainya. Bukan. Tidak mau bersekutu dengan hal-hal seperti itu. Karena itu jelas. Musyrik. Berarti tidak benar pernyataan itu. Kemudian yang kedua, ada kelompok lain yang mencoba menggelumbungkan, ya, menyuarakan terus mengenai cerita-cerita gaib atau cerita khurafat dari klan Ba'alawi. Itu terkonfirmasi. Dan orang juga percaya. Kalau udah percaya, ada kemungkinan banyak dia juga akhirnya menjadi musyrik. Karena mempercayai cerita-cerita itu. Adanya karomah, adanya mukjizat, adanya macam-macam lah yang terkait dengan orang-orang pilihan
Tuhan, dalam tanda petik sekali lagi. Nah, kalau kita bicara ke situ, ke soal cerita khurafat yang subjeknya adalah diklaim sebagai seorang wali, ya sangat aneh ketika orang menceritakan bahwa dia itu wali. Apalagi yang diceritakan tuh mengklaim dirinya seorang wali. Wali dalam konteks orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia pilihan, yang menjadi manusia penyeimbang alam semesta ini. Dan tidak mungkin dong kalau orang mempunyai keahlian yang itu diturunkan gift dari Allah sebagai orang-orang pilihan dari Tuhan, kemudian dia memproklamirkan diri, bahkan mengajak di sekitar dia untuk share bahwa saya ini wali, punya koromah dan sebagainya dan sebagainya. Sangat tidak mungkin. Ya kalau seorang wali menyatakan dirinya atau bahkan diceritakan oleh orang-orang yang mempercayainya, ya nggak sakti lagi. Itu bukan pilihan Tuhan. Karena ada kan istilah bahwa di dunia ini itu ada namanya rahasia Tuhan. Yang orang pun sampai hari ini kita tidak sebut rahasia yang seperti apa, tapi ketika kita mendengar rahasia Tuhan itu pasti orang tidak akan sampai akal pikirannya untuk membongkar apa yang disebut dengan rahasia Tuhan. Karena pikiran kita terbatas, logika kita juga terbatas. Apapun sepandai apapun juga kita cara berpikirnya dengan filosofi dan macam-macam, akhirnya manusia itu punya keterbatasan dalam berpikir. Udah itu ya, yang pertama tadi. Kemudian soal, silakan aja kalau Anda percaya bahwa Habaib itu sebagai duluan Nabi, ya silahkan aja. Bahkan dikatakan tadi ada seorang ulama-ulama di Indonesia ini sampai taklid kepada Habaib. Ya silahkan aja. Tapi bagi yang tidak percaya karena mempunyai banyak referensi dan data, ya silahkan saja. Dua hal yang akhirnya bicaranya silahkan saja ini ya bukan hanya sebatas itu apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Khalil Nafis ini. Kalau hanya menyilahkan saja, terserah deh kalau gitu, bodoh amat, kurang lebih kan seperti itu. Tentu saja tidak pantas diucapkan atau dinarasikan seseorang yang kemelekatannya itu dengan sebuah jabatan. Terlepas dia bicara memang bukan atas dasar lembaga yang dia gawangin ya, dia ketuai ya. Tapi mau nggak mau dia tidak bisa melepas jabatannya itu. Apalagi ini jabatan yang dianggap sebagai jabatan yang sakral. Namanya juga Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang kedudukannya tertinggi dari semua lembaga-lembaga organisasi Islam yang ada di Indonesia. Sangat tidak pantas kalau bicara sekarang ini, Swiss karpulah percaya kono sing memang percaya tentang Habib itu cucune Nabi, karbu sing ora percaya ya karepmu, ya nggak bisa begitu. Anda harusnya membuat narasi itu ya tidak seperti Habib yang stres juga hari ini. Karbulah ora percaya aku yo, ora paten. Ya sama aja dengan Glenn Balawi. Padahal Anda sekali lagi secara kemelekatan Anda itu adalah sebagai ketua MUI. Bukan orang sembarangan. Anda pertaruhkan yang menjadi kemelekatan diri Anda, predikat Anda itu Anda pertaruhkan sebetulnya. Tapi kok bisa ngomong seperti ini? Nah itu loh yang sampai hari ini juga arahnya itu nggak jelas gitu loh. Atau begini, kemungkinan saja ingin menjadi pemersatu antara yang mendukung Glenn Balawi dan antara yang tidak mendukung Balawi. Seolah ingin menyatukan pro dan kontra ini. Sebetulnya ini bukan masalah persatuan atau perbedaan dalam kesatuan.
Ini persoalan yang harus diselesaikan dengan hukum. Soal keabsahan nasab Balawi yang sudah berpuluh-puluh tahun digelontorkan kepada masyarakat Indonesia ini, yang akhirnya masyarakat Indonesia mempercayai mereka ini durian Nabi. Itu harus diselesaikan secara hukum tentang keabsahannya. Terlepas dari penelitian Kiai Haji Maduddin itu persoalan lain. Karena itu sudah menjadi ranah di akademis. Dan sampai hari ini juga ketika mau mengadakan diskusi ilmiah di forum-forum akademis, kita lihat bersama selalu gagal mentok dengan berbagai macam alasan, berbagai macam sebab yang ujung-ujungnya gagal. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Anda yang terhormat. Kiai Haji Kholil Nafis dalam menarasikan seharusnya memahami dengan sebaik-baiknya bahwa ya kita tidak semua orang itu tidak seperti apa yang Anda pikirkan, dan tidak semua orang ini mempunyai latar belakang yang akademis. Jadi ini kan mencoba imbang kan, balance gitu loh. Baik yang pro dan kontra kan tentang nasab Klen Balawi ini. Ya ini bukan sekali lagi bukan terus dukung aja yang pro, dukung aja yang kontra. Ya bukan begitu juga, tapi penarasian ini memang benar-benar jangan diputar balikkan, yang seolah-olah akhirnya nanti ngambang persoalan ini. Dan apa akhirnya nanti terjadi? Hilang begitu saja, nguap begitu saja. Yang tentu saja para sahabat-sahabat yang sampai detik ini, dari awal sampai sekarang ini terus menyuarakan mengenai keraguan-raguan, sampai akhirnya bahwa Klen Balawi atau Habib di Indonesia ini bukan durian Nabi ini, ya tidak bisa juga dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah seimbang, agar imbang pro dan kontra mengenai Klen Balawi ini. Ya tidak bisa begitu juga. Karena perjuangan teman-teman ini juga tidak segampang yang mungkin Anda perkirakan. Anda kan tidak pernah dipersekusi oleh Klen Balawi. Kemudian ancaman. Kemudian analisa-analisa yang terus berkembang ini tidak semudah yang Anda bayangkan, itu nemu begitu saja. Ini kan berproses dari awal sampai sekarang ini, kurang lebih 2 tahun ini. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini mencoba menjadi sebagai hero, ya, penyeimbang antara pro dan kontra tentang Balawi yang mengklaim diri sebagai durian Nabi ini, sungguh-sungguh sikap yang sangat-sangat dungu dan tidak mencerminkan mengenai apa yang itu landasannya hukum. Loh, kok bisa hukum? Lah hukum itu kan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Hukum itu gunanya untuk apa sih? Keadilan. Ya biar adil dong. Nasab Klen Balawi ini seperti apa akhirnya? Kemudian manfaat dari hukum sendiri. Ya kita harus punya manfaat hukum ketika diputus bahwa Klen Balawi itu bukan durian Nabi. Itu manfaatnya. Akhirnya semua orang juga tidak ada lagi yang mengagung-agungkan tentang nasab Klen Balawi ini. Dan tidak ada lagi orang Indonesia yang dijajah secara spiritual, menjadi budak mereka. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Ya biar pasti bahwa nasab Klen Balawi ini benar-benar selesai. Orang tidak akan membahas lagi tentang nasab itu. Karena sudah diputus secara hukum. Memberikan keadilan secara hukum, memberikan manfaat secara hukum, dan memberikan kepastian secara hukum. Jadi kalau hanya omon-omon seperti itu, ya tidak ubahnya dengan yang lain. Tapi kalau sahabat-sahabat ini jelaskan, hasilnya sekarang seperti apa. Orang yang didawir puluhan tahun oleh Balawi, oleh Habib, merasa lega. Dulu kan nggak enak karena dia cucu Nabi. Artinya diganggu secara materi pun sekarang juga banyak sekali yang sadar bahwa mereka memang
dalam tanda petik, Balawi itu memang suka dawir, dan Anda pasti tahu semua lah. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.